أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini tentang poligami tadi. Apakah jika seorang ikhwan berpoligami, si istrinya sudah dijamin masuk surganya? Ya, Masya Allah. Demikian saja. Sip. Saya yakin sebentar lagi ibu-ibu akan balas pertanyaan. Bagaimana Ustadz kalau suami itu memiliki kemampuan, sholih, kaya raya, tapi dia menahan diri untuk tidak menyakiti perasaan istri? Apakah suami dijamin surga Ustadz? Mau tanya gitu Bu? Saya wakili, saya paham lah. Ini betul-betul mewakili perasaanmu betul. Begini, saya akan kasih satu kisah. Ini kisah diceritakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang cerita bukan Pak Raden, bukan Lala. Ini cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada seorang laki-laki solih di negeri Syam. Kerjaannya pedagang, dagang. Laki-laki ini beristri, solih luar biasa. Sebelum waktu zuhur, tokonya ditutup, dia persiapan ke masjid. Sudah kan? Suatu hari di tokonya dia, di suatu siang, ada perempuan lewat yang cadarnya tersingkap angin. Saking cantiknya perempuan ini, sampai laki-laki solih itu pun, maka mohon maaf laki-laki ya, laki-laki ini solihnya hilang kalau di depan perempuan. Hilang, kari ampas itu. Sudah, itu kebuka cadarnya, ke angin. Laki-laki itu bilang apa? Wallahi hayyaratni ma ra'aitu. Bikin ini otak saya rusak apa yang saya lihat. Saya tidak ngerti ini barang ini harganya berapa, selali sampean. Ini harganya berapa? Kulaan dendi. Susah dia. Sampai perempuan itu karena merasa telah menjadi fitnah untuk si laki-laki itu, dia datang perempuan tadi sama laki-laki itu. Nikahin saya. Ini perempuan keren ini. Ini perempuan akhir zaman betulan ini. Pas perempuan akhir zaman. Bilang nikahin saya. Laki-lakinya bilang apa? Ana li zaujah, saya punya istri. Lah, dah jadi masalah. Kamu itu jomblo 3/4. Faham? Jomblo 3/4, faham ya? Jadi jatahnya 4 baru diisi. Maka jomblo berapa? Nanti pasang status ya. Status perkawinan tulis jomblo 3/4. Ilmu itu sing dieling kok pengajiane lali sing dieling iki tok. Nah, sudah. Iya, di hashtag nanti jomblo 3/4. Maka perempuan itu bilang, enggak apa-apa. Laki-laki bilang, saya enggak punya waktu untuk tinggal di rumah kamu. Untuk adil saya enggak bisa. Perempuan itu bilang apa? Hatta ta'tini lahdha qabla zuhur. Saya ridho walaupun kamu cuma datang ke rumah saya beberapa menit sebelum zuhur. Setelah itu kamu balik lagi. Akhirnya namanya laki-laki kasih ikan asin. Bas, kita nikah. Nikah sudah, nikah, dan sesuai dengan perjanjian. Laki-laki itu yang solih ini, pedagang ini, hanya datang ke rumahnya perempuan itu menjelang adzan zuhur seperti kebiasaannya dia. Biasa toko ditutup persiapan ke masjid, sekarang toko ditutup, datang ke rumah istri keduanya. Sampai nanti adzan dia ke masjid, balik pasar. Sudah. Lama kelamaan, istri pertamanya mulai curiga. Kok suami saya berubah ya? Biasa dia kalau sebelum zuhur itu nunggunya di masjid, sekarang kok tidak kelihatan di masjid padahal tokonya tutup. Akhirnya dia kirim budaknya, coba awasi tuan kamu itu. Dia awasi budaknya. Ketika tokonya tutup, diendus, ternyata masuk rumah perempuan. Wih, tanya sama tetangganya, itu rumah siapa? Rumah perempuan ini. Loh, itu laki-laki yang masuk siapa? Suaminya. Meh loro jantung ini, meh kena serangan. Selamat kok kuat ya, sering minum habatus sauda ini. Sudah, muridnya Zaidul Akbar ternyata ya. Sudah, apa yang terjadi? Nikah, iya. Suaminya nikah kapan? Oh, sudah beberapa bulan lah. Lapor sama tuan putrinya. Tuan putri, ternyata suami kamu sudah nikah lagi dengan seorang wanita, ditunjukkan alamatnya, rumahnya sini namanya ini. Selesai. Istri pertamanya bilang apa sama budaknya? Selama tuan kamu tidak memberitahu kita, maka tetap
bergaya seakan-akan kita tidak tahu. Tetap seperti biasa, normal, mal. Jangan seakan-akan kita tahu, wis biarin aja. Akhirnya suaminya pulang, ya tetap seperti biasa. Dalam keadaan suaminya sudah tahu dia beristri 2. Sudah, subhanallah. Lihat ini baiknya ini ya. Ini di Semarang ya, di Magelang tidak ada sepertinya. Sudah, suatu hari suaminya sakit. Suaminya apa? Sakit. Tidak bisa pergi kemanapun. Istri pertamanya bingung. Ya Allah, kesian istri keduanya. Dia tidak tahu bahwa suaminya sedang sakit. Aku beritahu nanti suamiku ngerti bahwa aku sudah tahu kalau dia nikah 2, nanti dia sakit hati. Aku tidak beritahu, khawatir dia zalim sama istri keduanya. Masya Allah, lihat ya. Baik apa enggak? Insya Allah panjenengan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Lah, bukan nikahnya, baiknya maksud saya. Itu kati amin sampai wedi. Kati kasih terus. Sabar ibu-ibu ya, ya Allah. Sudah. Sampai subhanallah dia milih apa? Wes tidak tak beritahu lah. Yang penting suami saya seneng karena saya menunjukkan seakan-akan saya belum tahu bahwa dia sudah nikah 2. Kalau kita tidak, malah nyelidiki saiki. Mari selidiki, HP ini di cloning. Setelah WA-nya di cloning, dia ikut balas. Loh kok jangan balas loro itu? Ternyata HP-nya di cloning sama istrinya. Pernah ngerasain? Hati-hati, perempuan ini cerdas, Pak. Perempuan ini ngalah-ngalahin Intel. Kalah. Ininya apa, radarnya itu ngalah-ngalahin radarnya kecoa di kamar mandi. Tahu kan kecoa di kamar mandi kalau pagi-pagi itu? Coba lihat kumisnya apa? Itu kita lihat, ngeri. Apalagi kalau itu sudah terbang itu. Itu bencana besar. Kalau kecoa sudah terbang, bencana besar. A'dzam musibah ini. Nah, sudah sampai subhanallah Bu, suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, saudagar kaya. Maka apa kata istrinya? Ayo kita bagi waris. Jatahku kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia punya istri yang kedua, maka ini hak kami berdua. Dikasihkan sama budaknya tadi. Kamu kan tahu rumahnya dia, tahu. Berikan sama dia, bilang, mohon maaf ya, suaminya 3 bulan tidak datang bukan karena zalim, tapi karena dia sakit. Kita tidak memberitahu bukan karena kita benci sama dia, tidak, tapi karena khawatir nanti suami kita sakit hati. Masya Allah, lihat ini ceritanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berangkat budaknya bawa duit, dan duitnya bukan duit kecil, duit besar. Dibilang ini duit. Kaget perempuan, duit apa? Suami kamu meninggal dunia, dan selama 3 bulan ini dia sakit parah, tidak bisa keluar kemana-mana. Dan ini wasiat dari istri pertamanya untuk dibagikan separuh dari warisnya untuk kamu, karena kamu juga istri sahnya dia. Langsung perempuan kedua ini bilang apa? Faya subhanallah, laki-laki baik itu. Tapi saya tidak mau duit ini, kembalikan kepada tuan putri kamu. Kenapa? Karena saya sudah diceraikan sama suami saya 3 bulan yang lalu, dan sekarang saya tahu ternyata dia menceraikan saya bukan karena zalim, tapi karena dia ngerti dia sakit, dia tidak bisa mengunjungiku. Lihat ini, coba kisah ini ada di Magelang gitu loh. Ya apa kira-kira? Ustaz Alfa ini kira-kira ya langsung masya Allah semangat rek, golek model ngono. Woi, dunia gak peduk nanti di akhirat 7 bidadari ya. Nah sudah, nah maka sekarang itu hadis mas, itu hadisnya palsu. Jadi ada beberapa hadis palsu yang memang digembar-gemborkan sama penggiat poligami. Bilang kalau istri nerima suaminya nikah lagi, maka dia dijamin surga. Tidak ada itu, tidak ada. Cuma memang mohon maaf ibu-ibu ya, jangan nolak syariatnya. Ini kuncinya Bu. Poligami syariat. Tapi ketika Anda belum mampu, tidak apa-apa, tidak berdosa Anda. Maka ngomong saja sama suami, mas aku ngerti mas, poligami itu adalah syariat. Tapi mohon maaf, la yukallifullahu nafsan illa, ada dalilnya itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai batas. Dan saya tidak mampu mas, terus terang mas, saya tidak mampu. Suaminya bilang, lah karena kamu tidak mampu saya mau nikah lagi. Loh, ya apa sih mas, kok ini kok bulet sih mas? Bukan itu maksud saya. Jadi saya tidak mampu diduakan. Nah maka boleh ibu-ibu mengatakan begitu, boleh. Tapi nolak syariatnya tidak boleh, haram. Karena apa? Menolak salah satu hukum Islam
itu penyebab apa? Kekufuran. Wallahu taala a'lam bissawab.